Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho adalah seorang penjelajah terkenal yang berasal dari negeri Cina yang mengembara ke Indonesia antara tahun 1405 sampai dengan 1433. Selama kurang lebih dari 28 tahun, ia pernah melakukan ekspedisi ke berbagai negeri di Afrika dan Asia. Saat itu armadanya terdiri dari 307 kapal yang membawa pasukan sekitar 27.000 pasukan. Bahkan hingga saat ini, belum ada yang dapat melebihi armada yang dimiliki oleh Laksamana Cheng Ho. Namanya pun tidak asing di Indonesia, karena diyakini ia turut menyebarkan agama Islam di Nusantara. Laksamana Cheng Ho lahir di Yunan pada tahun 1371 dengan nama Ma He dari pasangan Ma Haji dan Wen. Ia merupakan keturunan dari suku Hui, suku minoritas di Cina yang mayoritas beragama Islam. Ketika ia berusia 12 tahun, Yunan direbut oleh dinasti Ming dan para pemudanya banyak yang ditawan dan dikebiri, kemudian dijadikan abdi Pangeran Juni. Berawal dari Kasim, Ma He kemudian menjadi penasehat Pangeran Juni dan diberi marga Cheng. Sehingga saat itu, ia dikenal dengan nama Cheng Ho. Setelah Pangeran Juni berhasil merebut tahta dan berganti nama menjadi Kaisar Yongli, ia bertekad untuk mengembalikan kejayaan Cina setelah runtuhnya dinasti Mongol pada tahun 1368. Pada saat itu, Cheng Ho menawarkan diri untuk melakukan ekspedisi ke berbagai negeri. Dengan senang hati, Kaisar mengizinkannya, dan dari situlah awal perjalanan Laksamana Cheng Ho. Kehidupan yang dialami dalam perjalanan. Di bawah komando Laksamana Cheng Ho, armada Cina memulai pelayaran pada tahun 1405. Pelayaran pertamanya mampu mencapai wilayah Asia Tenggara, yaitu Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Laksamana Cheng Ho kemudian menjalankan ekspedisi kedua antara tahun 1407 sampai dengan 1409 dan ekspedisi ketiga pada tahun 1409 sampai dengan 1411. Dari 3 ekspedisi yang dilakukan, Laksamana Cheng Ho telah menjelajah sampai di daerah India dan Sri Lanka. Antara tahun 1413 sampai dengan 1415, pelayaran Laksamana Cheng Ho semakin jauh, yaitu mencapai daerah Aden, Teluk Persia, dan Afrika Timur. Jalur ini kembali ia lewati saat menjalankan ekspedisi kelima pada tahun 1417 sampai dengan 1419 dan ekspedisi ke-6 1421 sampai dengan tahun 1422.
Pada pelayarannya yang terakhir, antara tahun 1431 sampai 1433, Laksamana Cheng Ho berhasil mencapai Laut Merah. Armada Laksamana Cheng Ho melakukan ekspedisi dengan armada yang sangat besar. Bahkan sampai saat ini belum ada penjelajah yang mampu melebihinya. Ia berangkat dengan 27.000 anak buah kapal yang dimuat dalam 307 kapal. Kapal terbesarnya berukuran 138 meter dan dengan lebar 56 meter, yang menjadikannya kapal terbesar pada abad itu. Selama berlayar, mereka membawa banyak perbekalan. Bambu Cina sebagai suku cadang kapal apabila ada kerusakan pada kapal, dan kain sutra untuk dijual. Ketika kembali ke negerinya, Laksamana Cheng Ho biasanya membawa hadiah-hadiah dari daerah-daerah yang dikunjunginya untuk sang kaisar. Laksamana Cheng Ho meninggal pada bulan April tahun 1433 di Kalkuta, India. Beberapa pendapat menyebut bahwa jenazahnya dikuburkan di daerah Semarang. Hanya rambut dan pakaiannya saja yang dibawa ke Cina pada bulan Juli tahun 1433. Di Cina, makamnya berada di kawasan New Shaoxan, kota Nanjing. Catatan perjalanan Laksamana Cheng Ho yang terkenal akhirnya menghasilkan satu panduan pelayaran, Zheng He's Navigation Map, yang mengubah peta navigasi dunia sampai abad ke-15. Ekspedisi yang dilakukan Laksamana Cheng Ho pun berhasil membuat nama Cina semakin dikenal di mata dunia. Laksamana Cheng Ho di Indonesia selama 7 kali ekspedisinya selalu mengunjungi ke Indonesia. Salah satu buktinya adalah ketika ia berkunjung ke Samudra Pasai dan memberikan lonceng Cakradonya kepada Sultan Aceh yang kini masih tersimpan di Museum Banda Aceh. Pada tahun 1415, Laksamana Cheng Ho juga berlabur di Muara Jati, Cirebon, dan menghadiahi beberapa barang khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu pemberiannya adalah piring bertuliskan ayat kursi yang masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Bukti lain adalah kelenteng Sampukong, serta patung yang disebut Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sampukong. Pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana, Laksamana Cheng Ho juga pernah mengunjungi Kerajaan Majapahit. Misi utama ekspedisi Cheng Ho adalah untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara lain, serta menunjukkan supremasi politik negerinya. Selain itu, beberapa sejarawan menyebut bahwa Laksamana Cheng Ho juga memiliki agenda sendiri, yaitu untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengaruhnya dalam penyebaran Islam dapat dilihat dari Masjid Cheng Ho yang berada di Surabaya, Palembang, Malang, dan beberapa daerah lainnya. Makam Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam
dibuktikan dengan makamnya yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab. Bila itu adalah simbol saja, atau makam benda berharga Laksamana Cheng Ho pun sudah dibuktikan dengan jubah kebesaran Laksamana Cheng Ho yang ditemukan ada bertuliskan Arab di atas makam. Akan tetapi warga sekitar daerah tersebut menyebutnya adalah makam Laksamana Cheng Ho. Bukti tentang Laksamana Cheng Ho beragama Islam adalah dengan adanya 9 jenderal beragama Islam di ruang Museum Masjid Jungjun Nanjin, masjid peninggalan zaman dinasti Ming. Keakraban dinasti Ming dengan komunitas Muslim tercatat rapi, tetapi Masjid Qingyi sempat hancur terbakar pada tahun 1430 Masehi. Akhirnya masjid ini dibangun kembali di bawah perintah Laksamana Cheng Ho. Makam Cheng Ho tersebut masih berada di satu lokasi dengan destinasi yang sangat populer di kota Nanjing. Di area pemakaman tersebut juga masih banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun asing yang berada di Cina. Sedangkan Laksamana Cheng Ho di Indonesia sangat berjasa besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Bahkan keturunan raja-raja Islam di Kerajaan Demak adalah keturunan orang Tionghoa atau Cina. Dibuktikan dengan Raja Demak pertama, yaitu Jin Bun atau Raden Patah. Cirebon merupakan salah satu tempat yang banyak disinggahi oleh pendatang asal Tiongkok. Karena itu, dalam sejarah perkembangan Cirebon, etnis Tionghoa pun turut memainkan peranan penting. Di antara pendatang tersebut, Laksamana Cheng Ho adalah penjelajah yang turut singgah di tanah Cirebon dalam rangkaian ekspedisi besarnya ke Asia Tenggara hingga Afrika Timur. Laksamana Cheng Ho lahir dengan nama Mahe, berasal dari suku Hui yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Laksamana Cheng Ho bersama 23.000 pasukannya mendarat di Cirebon pada tahun 1415. Selama 7 hari 7 malam menetap di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia dan pasukannya telah membuat banyak perubahan. Berikut ini beberapa warisan budaya peninggalan Laksamana Cheng Ho. Yang pertama adalah kapetakan. Cirebon merupakan salah satu tempat yang banyak disinggahi oleh pendatang asal Tiongkok. Karena itu, dalam sejarah perkembangan Cirebon, etnis Tionghoa pun turut memainkan peranan penting. Anda mungkin mengenal Kapetakan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon. Kapetakan berada 17 km dari Pelabuhan Muara Jati, yang sekarang menjadi Pelabuhan Cirebon. Pelabuhan Muara Jati adalah tempat berlabuhnya 307 kapal rombongan Laksamana Cheng Ho di Cirebon. Awal mulanya di tengah misi Laksamana Cheng Ho menyebarkan agama Islam di tanah Singhapura. Nama awal Cirebon rupanya tidak sedikit dari pengikutnya yang jatuh hati dengan penduduk pribumi. Mayoritas dari mereka menikah dengan orang pribumi
lalu bermukim di daerah pesisir pantai utara. Daerah tersebut kemudian diberi nama Kapetakan, yang berarti kulit putih, sebab mayoritas penduduknya berkulit putih, yang berasal dari perkawinan antara pribumi dan etnis Tionghoa. Fakta linguistik Kapetakan tersebut pun hingga kini diyakini sebagai salah satu warisan budaya Laksamana Cheng-ho, seperti disebutkan oleh filolog Cirebon Rapa Hasim. Yang kedua yaitu tradisi nadran. Tradisi nadran juga diyakini sebagai salah satu warisan budaya dari Laksamana Cheng-ho. Bagi yang belum mengetahuinya, nadran atau sedekah laut adalah upacara adat melarungkan sesaji ke tengah laut. Masyarakat Cirebon rutin mengadakan nadran setiap tahunnya. Selain itu, tradisi ini juga dilestarikan di berbagai daerah di Indonesia. Nadran termasuk hasil akulturasi budaya Islam dan Hindu yang diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Masyarakat mengadakan nadran tak hanya sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah, melainkan juga untuk memohon kepada Tuhan agar dilindungi dari gangguan dan mara bahaya selama melaut mencari ikan. Yang ketiga yaitu tradisi ngunjung. Selain itu, masyarakat Cirebon juga memiliki tradisi ngunjung yang biasanya diadakan setiap musim tanam atau bulan Syuro dan bulan Maulud. Ngunjung berasal dari kata munjung atau kunjung, yang berarti mengunjungi makam leluhur sebagai wujud rasa syukur dan mendoakan. Masyarakat mendatangi makam yang dianggap keramat dengan membawa nasi tumpeng dan masakan tradisional. Mereka memohon keselamatan sekaligus mengingatkan pesan-pesan para leluhur kepada generasi masa kini agar terus melestarikan budaya dan tradisi mereka. Setelah upacara inti selesai, terdapat pertunjukan wayang kulit dan tari-tarian untuk turut memeriahkan rangkaian ngunjung. Selain ketiga warisan budaya tersebut yang bisa ditemukan di Cirebon, jejak peninggalan Laksamana Cheng-ho juga bisa dilihat dari beberapa bangunan dan benda, seperti Kelenteng Sampukong di Semarang, serta hadiah untuk Sultan Cirebon berupa piring bertuliskan ayat kursi yang masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon sampai saat ini. Terima kasih untuk sahabat semua dimanapun berada. Salam hangat dari kami, Cerita Nusantara Dunia.